Selamat sore Medan, kembali lagi dengan aku Joy dan aku Jihan. Ya, di acara yang paling ditunggu-tunggu oleh Tribuners sekalian. Ya, kali ini mungkin entah kenapa operatornya terlalu membuat TV-nya mau di depan kita ya, kayak gitu biar nampak kayak mana muka awak. Oke Tribuners, jadi hari ini telah tersedia 2 berita menarik, yaitu seperti yang udah Tribuners baca di judulnya, ada sebuah kecelakaan ya Jian, mungkin boleh dibacakan? Iya, jadi ada kecelakaan satu unit mobil Mercedes-Benz menabrak sejumlah kendaraan. 2 orang pengendara dilarikan ke rumah sakit. Nah, peristiwa tersebut terjadi di Jalan Kiai Haji Wahid Hasyim, Kota Medan pada Rabu 8 Mei 2024 malam. Di dekat kantor kita ya? Iya, dekat kantor kita nih. Nah, jadi menurut BA Unit Lantas Polsek Medan Baru, Aibtu Silalahi, mobil Mercedes-Benz G-Class warna putih tersebut menabrak 4 unit kendaraan, 2 mobil dan 2 sepeda motor. Ya, cukup banyak yang ditabraknya nih. Semalam kejadiannya? Iya, semalam kayaknya nih. Nah untuk informasi lebih lengkapnya, kita bisa saksikan dulu video berikut ini. Iya. Dia minta CC pula dia. Kondisi keretanya nih. Dulu aku sudah tahu lah caranya. Kalau ini kedorong ini nggak betul juga. Ada usaha. Mobil putih nggak buat. Mobil Innova parkir, mobil Avanza parkir. Dia nabrak kereta, mobil Innova nabrak mobil Avanza putih. Pak, ada korban jiwa, Pak? Korban ada 2 orang dibawa ke rumah sakit. Pak, ini bisa separah ini apakah pengemudi dibawa pengaruh minuman alkohol Kalau atau gimana? kita belum tahu, belum pasti. Tapi bau-baunya ya kondisinya kalau ini sih kalau korban itu agak parah, dia dibawa ke rumah sakit 2 orang. Korbannya 2 orang ya, Pak? 2 orang. Itu pengendara sepeda motor ya? Pengendara sepeda motor. Berapa kendaraan yang terjadi? Yang kalau mobil 1, 2, 3 berikut kendaraan roda 2. Itu tadi Pak, pengemudi diamankan kemana Pak? Sudah dibawa ke Polsek Medan Baru, Medan Baru ya bisa. Oke Tribuners, bisa terlihat ya kondisi sepeda motornya cukup hancur. Untuk informasi lebih lengkapnya kita telah tersambung dengan reporter kita di lapangan, ada Bang Alfiansyah.
Oke. Selamat sore Bang Alfiansyah. Ya, halo, selamat sore dan Jihan. Baik Bang, boleh dijelaskan kronologi lengkapnya bagaimana insiden kecelakaan ini bisa terjadi? Ya, baik, Joy dan Jihan. Ya, insiden kecelakaan yang diakibatkan oleh mobil Mercedes-Benz itu terjadi di jalan White Asin di hari Rabu kemarin pada malam. Itu pada saat itu menurut keterangan dari Kasatlantas Polrestabes Medan itu berawal dari mobil Mercy ini yang dikemudikan oleh seorang pria bernama Hendrik ini itu melintas di jalan Wahid Asin itu menuju ke jalan Gatot Subroto. Namun pada saat melintas di jalan Wahid Asin, mobil ini memang melaju dengan kecepatan tinggi. Nah, sementara dari arah perlawanan itu muncul satu unit sepeda motor berboncengan, itu langsung dihantam oleh mobil ini yang ketika itu mobil ini sudah hilang kendali begitu dan masuk ke jalur sebelah kanan. Nah, setelah tertabrak tersebut, pengemudi sepeda motor ini dan penumpangnya ini pun langsung mengalami luka yang sangat serius dan dilarikan ke rumah sakit. Sementara mobil ini terus melaju dan menabrak dua unit mobil lagi yang sedang parkir di pinggir jalan. Setelah itu mobil ini berhenti dan kemudian para warga di sana pun langsung mencari si pemilik mobil. Namun saat itu polisi juga sudah berada di lokasi kejadian dan langsung mengamankan si sopir ini dan membawanya ke kantor polisi, itu Polsek Medan Baru. Nah, di saat itu memang beberapa warga termasuk personel kepolisian yang ada di lokasi kejadian termasuk Kasat juga membenarkan bahwasanya si pemilik mobil Mercy ini menyetir dalam keadaan mabuk berat gitu. Dia tidak kontrol saat berkendara sehingga menabrak sejumlah kendaraan di jalan White Asin tersebut. Nah, saat ini memang akibat kecelakaan itu ada korban luka itu pengendara sepeda motor dan penumpangnya itu saat ini masih dirawat di rumah sakit begitu akibat luka yang dideritanya. Sementara si pemilik mobil ini masih di dalam pemeriksaan di kantor polisi. Itu dia dan Baik Bang, mengenai pelaku dalam keadaan mabuk berat ini udah dikonfirmasi Bang? Ya, seperti yang saya katakan tadi, menurut keterangan warga termasuk personel kepolisian termasuk Kasatlantas Polrestabes Medan membenarkan bahwasanya si sopir ini dalam posisi mabuk saat berkendara. Nah, kedua korban ini yang mengendarai sepeda motor Bang? Yang kedua korban dibawa ke rumah sakit? Seperti yang saya katakan tadi, korban ini merupakan pengendara motor dan juga penumpangnya. Mereka ini pengendara sepeda motor jenis Yamaha NMAX gitu. Sepeda motornya juga terlihat tidak ditabrak oleh mobil ini. Baik, nah dengan kondisi korban mobil yang dua terparkir itu bagaimana Bang? Ya, untuk posisi mobil yang terparkir yang ditabrak Mercy itu mengalami kerusakan yang cukup parah ya di bagian belakang, mengalami ringsek dan satu mobil lagi juga mengalami ringsek di bagian depan. Tapi mobil yang menjadi korban tabrakan ini juga misalkan mobil Toyota Tundra Innova dan Daihatsu Xenia begitu. Namun pada saat ditabrak kondisi kedua mobil ini itu tidak ada orang di dalamnya. Tidak hanya mengalami kerusakan saja. Nah, kalau untuk pelaku ini Bang, ketika berkendara apakah dia sendiri ataukah ada penumpang lain yang berada di mobil tersebut? Ya, pada saat terjadi kecelakaan, pengemudi
pengemudi mobil Mercy ini dia hanya seorang diri di dalam mobil gitu. Bagaimana kondisi pelakunya, Bang? Ya, kondisi pelaku pada saat kecelakaan itu dia masih dalam pengaruh alkohol gitu ya, sedang mabuk. Berarti Bang, ini dia pertama nabrak sepeda motor, baru karena dia panik nabrak dua mobil yang sedang terparkir, begitu ya Bang Alfiansyah? Ya, pada saat itu dia menurut keterangan warga dan polisi juga tidak dalam keadaan panik karena memang pada saat itu dia ini sedang mabuk ya? menabrak melaju dengan kencang begitu, menabrak sepeda motor dan kemudian hilang kendali itu, kemudian menabrak dua mobil lagi yang berada di pinggir jalan pada saat parkir. Nah, menurut abang dari pengemudi penumpang motor ini memang pada saat di kantor polisi juga dia tidak terlihat sama sekali panik dan katanya itu ingin mengganti rugi seluruh yang ditabraknya ataupun yang menjadi korban gitu. Baik, bakalan mengganti kerugian yang dialami korban. Udah sampai tahap mana nih Bang pemeriksaannya? Ya, sampai saat ini si pengemudi mobil ini masih dilakukan pemeriksaan di kantor polisi, namun sampai mana ya belum diketahui karena itu merupakan proses penyidikan dan hanya polisi yang mengetahui. Baik, nggak ada kejadiannya, cukup. Baik, terima kasih Bang Alfiansyah atas laporannya. Kami menunggu informasi lebih lanjut mengenai kasus ini. Semoga korban yang mengalami luka-luka bisa segera pulih. Baik Bang Alfiansyah, selamat sore, selamat bertugas kembali. Oke. Baik, Tribuners, ternyata masih dalam tahap pemeriksaan untuk pelaku ya. Oke, kita langsung aja lanjut ke berita kedua. Berita pertama pula. Jadi berita kedua ini adalah Apa tuh? konflik sampai menyebabkan kematian. Nah, jadi Unit Reserse Kriminal Polsek Medan Tuntungan mengungkap motif dan kronologi pembunuhan Safril Ginting, mayat yang tergeletak di Pasar Induk Lauci Medan Tuntungan pada 28 April lalu. Berarti udah lebih dari seminggu kasus ini. Nah, Kapolsek Medan Tuntungan Ibtu Christine Simanjuntak mengatakan yang membunuh Safril Ginting ialah 3 penjaga Pasar Induk Lauci bernama Cornelius Tarigan, Samsul Bahri, dan Irwanta Sembiring. Jadi Tribuners udah ditemukan ya 3 orang pelaku pembunuhan dari Safril Ginting. Nah, ketiganya kini sudah dijebloskan ke penjara setelah ditangkap pada tanggal 2 dan 3 Mei 2024 di Jalan Bungaturi, Kelurahan Lauci, Kecamatan Medan Tuntungan. Nah, polisi menjelaskan para pelaku membunuh korban bermula ketika sedang berjaga malam di pos depan pasar. Mereka diejek polisi menjelaskan para pelaku membunuh korban bermula ketika sedang berjaga malam di pos depan pasar. Kemudian diejek sejumlah pemuda berkelompok. Nah, akibat ejekan ini antara penjaga pasar dengan kelompok baku hantam. Selanjutnya para pelaku mendapat kabar adanya 2 sepeda motor rekan mereka yang dibakar. Karena kalah jumlah, para penjaga pasar memanggil kawan-kawannya yang lain untuk mendatangi lokasi dibakarnya 2 sepeda motor, namun tidak menemukan apapun. Apakah ini yang menjadi penyebab Safril Ginting dibunuh? Untuk itu kita tonton dulu video berikut ini.
meninggal, Pak. Kalau korban posisinya pada saat itu berada di mana? Kami sampaikan terlebih dahulu, perkara ini adalah terjadi pada hari Minggu tanggal 28 April 2024 sekira pukul 23.51 WIB di Jalan Bunga Turi 1, Simpang Bunga Turi 3, Kelurahan Lauci, Kecamatan Medan Tuntungan, berbatasan dengan Desa Simalingkar A, Kecamatan Pancur Batu, Kabupaten Deli Serdang. Kami beritahukan bahwa modus operandi dalam perkara ini adalah pelaku melakukan perbuatan tersebut berawal ketika para pelaku mendengar sepeda motor temannya yang sama-sama bekerja di Pasar Induk telah dibakar di Simpang 3, Jalan Bunga Turi 1, Jalan Bunga Turi 3. Kemudian para pelaku mendatangi lokasi dan melihat sebuah rumah, lalu para pelaku mendobrak rumah tersebut dan melihat korban yang bersembunyi di bawah tempat tidur, selanjutnya melakukan penusukan kepada korban. Dapat kami sampaikan kepada hadirin sekalian, kronologi singkat kejadiannya adalah awalnya para pelaku yang bekerja sebagai penjaga malam di Pasar Induk mendapatkan kabar dari temannya bahwa sepeda motor temannya yang sama-sama bekerja sebagai penjaga malam di Pasar Induk telah dibakar di Simpang 3, Jalan Bunga Turi 1, Jalan Bunga Turi 3. Kemudian beberapa pekerja Pasar Induk berkumpul di depan pos gerbang 5 Pasar Induk sekitar 15 orang dan sudah membawa alat masing-masing. Yang mana pelaku KT Cornelius Tarigan membawa alat pisau kecil, SG membawa kayu, SB membawa kayu juga. Kemudian para pelaku berjalan menuju lokasi. Setelah sampai di simpang tersebut, para pelaku tidak menemukan sepeda motor yang dibakar ataupun orang yang membakar sepeda motor tersebut. Kemudian para pelaku menyisir dan melihat ada sebuah rumah, yaitu rumah korban SG. Selanjutnya SG kemudian mendobrak pintu depan dan beberapa pelaku lainnya juga masuk ke dalam dan melihat korban SG ini bersembunyi di bawah tempat tidur. Lalu beberapa pelaku langsung melakukan penusukan kepada korban, termasuk pelaku KT langsung melakukan penusukan kepada korban 3 kali. Lalu korban SG berlari keluar dari rumah tersebut dan tepatnya berlari sampai di Simpang 3 Jalan Bunga Turi 1, Jalan Bunga Turi 3. Korban SG terjatuh dan korban meninggal dunia di tempat tersebut. Baik, itu dia tadi kronologinya menurut aku udah cukup jelas ya yang dijelaskan oleh Ibu Polisian. Nah, kita telah terhubung kepada reporter kita, ada Bang Freddy. Selamat sore Bang Freddy. Sore Bang Freddy. Ya, halo, selamat sore. Baik Bang, berdasarkan kronologi yang udah dibacakan beliau sudah cukup jelas. Nah, kami ingin bertanya nih mengenai mungkin poin-poin yang belum dijelaskan. Bang, apakah pelaku ini begitu ditusuk oleh korban langsung meninggal dunia atau sempat mendapat perawatan medis di rumah sakit? Jadi yang ditusuk ini adalah korban ya. Jadi saat itu kan para pelaku ini datang mendobrak pintu rumah yang ditinggali korban, kemudian menemukan korban itu berada di kolong tempat tidur. Nah, kemudian setelah itu pelaku ini ditarik keluar, kemudian dipukul, kemudian juga ada yang menusuknya. Jadi korban ini kemudian sempat berlari ya, mencoba menyelamatkan diri, tetapi sampai di jalan itu ternyata korban roboh gitu. Dan disitulah korban langsung tewas gitu, langsung meninggal di tempat kejadian. Baik Bang, beberapa meter dari rumahnya. Nah, korban ditemukan di dalam kolong tempat tidur. Apakah korban mengetahui bahwa dia ini telah diincar oleh para pelaku? Nah, sepertinya korban itu mengetahui ada itu sedang dicari ya. Ini yang dijelaskan apakah korban
Mohon maaf Tidak Bang, dengan- kurang jelas. Jadi Oke. belum diketahui secara pasti apakah Mhm. korban ini memiliki keterlibatan atau ikut terlibat dengan keributan yang sebelumnya terjadi begitu. Jadi memang saat itu kan terduga pelaku ini mendapat kabar bahwa dua sepeda motor milik temannya yang sama penjaga itu kan pekerja di Pasar Indoloji itu dibakar. Kemudian pelaku itu datang begitu ke lokasi yang disebut, ternyata di lokasi itu sudah tidak ada apa-apa, sepeda motornya juga tidak Nggak ada. ada. Nah mereka tuh kemudian menyasar rumah korban gitu. Nah disitulah ditemukan ternyata korban bersembunyi di kolong, itu langsung ditikam begitu. Jadi belum diketahui apa hubungannya korban ini dengan peristiwa yang sebelumnya terjadi, bentrokan yang sebelumnya terjadi begitu. Nah, kalau mengenai saksi mata Bang, yang melihat korban ini mendapat penganiayaan dari para korban, ada tidak? Selamat sore Bang Freddy. Selamat sore Bang Freddy, bisa mendengar suara kami? Rusak. Selamat sore Bang Freddy. Oke, kayaknya ada masalah nih. Iya, ada kesalahan teknis ya Tribuners dari reporter kita. Kita tunggu dulu beberapa menit ya mengenai permasalahan ini, kesalahan teknis agar segera diatasi. Selamat sore Bang Freddy. Belum ada suaranya Bang. Suaranya belum ada Bang, masih mute. Suaranya senyap Bang Freddy. Selamat sore. Selamat sore Bang Freddy. Oke, masih kesalahan teknis nih. Ya tapi kayak cukup ironis sih yang dirasakan korban. Iya. Karena belum tentu dia terlibat dalam insiden keributan itu, tapi dia harus meregang nyawa dalam kondisi seperti itu. Bagaimana operator, apakah telah tersambung? Belum tersambung. Ya kasihan sih ini korbannya. Kita tunggu sebentar ya Tribuners. Ternyata ini dari ejek-ejekan ya. Oh, dari ejek-ejekan ya? Nah, tapi sering sih kalau kondisi-kondisi kayak gini terjadi di orang-orang lapangan lah kita bilang ya kan. Ada kesalahpahaman gitu kan. Punya sakit hati dan segala macam. Oke Tribuners, sayang sekali reporter kita Bang Freddy ternyata headsetnya rusak. Sehingga ya dia nggak lagi terhubung dengan kita. Padahal ada beberapa hal yang masih harus kita tanyakan. Tribuners, jika ingin tahu informasi lebih lanjut, nggak perlu risau, gak perlu sedih, karena Tribuners bisa langsung baca di portal kita, ada di www.medan.tribunnews.com. Dan mengenai masalah-masalah seperti ini ya Tribuners, sebenarnya sangat disayangkan hal ini terjadi kepada korban. Dan mengenai informasi terhadap ketiga pelaku ini, saat ini pelaku telah diringkus polisi, telah ditahan dan disangkakan pasal 338 atau 170 KUHP pidana, yaitu dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain atau secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang berakibat matinya orang dengan ancaman penjara paling lama 15 tahun.
tapi aku nggak bisa bayangin dia sempat jalan keluar rumah dan terhunus apa itu ya, pisau itu, dia sampai ngoceh. Ya kasihan sih. Sampai ngoceh sampai terseok-seok dan akhirnya meninggal di simpang jalannya. Baik Tribuners, itu dia 2 berita kita hari ini ya, dua-duanya berita kriminal. Semoga bisa mengisi waktu luang Tribuners di sore hari ini. Tribuners, jangan lupa untuk tetap follow akun media sosial kita yang ada di bawah ini. Jangan lupa yang ada centang birunya, atau lebih ringkas bisa langsung download apa ya, Jihan? Download Tribun X di App Store atau di Play Store. Oke Tribuners, kalau begitu aku Joy dan aku Jihan beserta kru yang bertugas pamit undur diri. Bye Tribuners. Bye-bye. Selamat sore Medan.